Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Ferdy Sambo dituntut karena sebagai otak pelaku kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa pidana seumur hidup, kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Jaksa menilai Ferdy Sambo secara sah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menilai unsur pembunuhan berencana, merampas nyawa orang lain dan unsur lain dalam pasal 340, terpenuhi. Oleh karena itu dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan, misal unsur pembunuhan berencana. Jaksa merunut fakta hukum yang diperoleh. Saksi RR benar pada tanggal 7 Juli tahun 2022, turun ke lantai 1 mengamankan senjata api milik Brigadir J dan senjata laras panjang Steyr yang berada di kamar ADC untuk dipindahkan ke kamar Tribata Putra Sambo untuk diamankan. Menurut keterangan saksi dan terdakwa Ferdy Sambo diperoleh fakta hukum, Ferdy Sambo jelas dan tegas, bahwa terdakwa Ferdy Sambo pada Jumat dini hari, tanggal 8 Juli tahun 2022, menerima telepon dari PC yang menyampaikan perbuatan korban Brigadir J sehingga terdakwa Ferdy Sambo ada kehendak untuk berbuat sesuatu. Terdakwa Ferdy Sambo menggunakan HT untuk memanggil RR naik ke lantai 3. Saat bertemu, Ferdy Sambo secara sadar sampaikan maksud dan niat kepada RR, "Kamu backup saya kalau Brigadir J melawan." Lalu mengatakan, "Kamu berani gak tembak dalam hal ini Brigadir J?" Kemudian RR menjawab, "Tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya." Penyampaikan tersebut merupakan maksud bahwa penyampaikan perbuatan terdakwa Ferdy Sambo memang bertujuan untuk perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang, dalam hal ini menghilangkan nyawa Brigadir J, tutur jaksa. Mendengar jawaban RR tersebut, lanjut dia, terdakwa Ferdy Sambo merasa tidak puas jika kehendak untuk menghilangkan korban Brigadir J tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuan terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan meminta Baradae. Terdakwa Ferdy Sambo secara sadar menyampaikan maksud dan niat kepada Baradae dengan perkataan, "Kamu sanggup gak nembak Yosua?" Dijawab, "Siap Komandan." Maksud dan tujuan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo ke RR maupun ke Baradae dalam merupakan bentuk kesengajaan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Brigadir J, kata jaksa. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan daripada terdakwa Ferdy Sambo berikan satu kotak peluru kepada Baradae dengan tujuan untuk menambah magazen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa Brigadir J. Lalu Baradae menerima satu kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke magazen lalu dipasangkan ke senjata Glock 17 milik Baradae. Terdakwa Baradae meyakinkan akan menjaga Baradae karena kalau terdakwa Ferdy Sambo yang membunuh, menembak, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Kemudian Ferdy Sambo menentukan lokasi pelaksanaan dengan mengatakan lokasi di 46. Selanjutnya Ferdy Sambo menjelaskan berulang-ulang skenario yang telah dibuat oleh terdakwa Ferdy Sambo. Skenario, cerita karangan cerita bohong. Brigadir J lecehkan PC. PC berteriak minta tolong lalu Baradae merespon dan Brigadir J menembak. Baradae nembak balik ke korban Brigadir J. Kemudian Ferdy Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan Baradae aman karena membela PC dan membela diri, agar lebih sempurna pelaksanaan kehendak terdakwa Ferdy Sambo untuk merampas nyawa korban Brigadir J, ujar jaksa. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo menanyakan keberadaan senjata Brigadir J kepada Baradae. Dijawab senjata Brigadir J di Lexus LM. Kemudian menyuruh Baradae untuk mengambil senjata Brigadir J dan senjata api HS diserahkan ke terdakwa tujuan agar Brigadir J lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan kehendak maksud dan tujuan telah disusun Ferdy Sambo dengan rapih terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum, sambung jaksa. Selain itu, jaksa menilai unsur pasal 49 junto pasal 33 UU ITE nomor 19 tahun 2016 junto pasal 55 KUHP juga terpenuhi. Sebelumnya, Ferdy Sambo didakwa dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Selain itu, Ferdy Sambo didakwa obstruction of justice untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana. Ferdy Sambo dipersangkakan dengan pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat
1. Undang-Undang IT Nomor 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 221 Ayat 1, kedua dan 233 KUHP Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sementara itu keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meminta jaksa penuntut umum melayangkan tuntutan pidana mati terhadap Ferdy Sambo, hanya saja untuk terdakwa Richard Eliezer alias Baradae. Kubu Brigadir J meminta jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman ringan, bagi terdakwa yang tidak jujur, yang justru memfitnah dengan tuduhan Yosua telah memperkosa PC, yang keterangannya dalam persidangan berbelit-belit, menyembunyikan kebenaran. Sangat berharap agar jaksa penuntut umum akan melakukan tuntutan dengan hukum yang maksimal sesuai ancaman hukuman pasal 340 atau hukuman mati. Tutur tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yohanes Raharjo kepada wartawan, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Dia meminta jaksa penuntut umum dapat melayangkan tuntutan sesuai dengan harapan keluarga Brigadir J. Sebagaimana dalam dakwaan awal yakni pembunuhan berencana primer pasal 340 KUHP sekunder pembunuhan biasa pasal 338 KUHP subsider junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun bagi terdakwa Richard Eliezer karena telah mengungkap dan memberi keterangan dengan jujur sesuai kebenaran, dan RE telah tulus meminta maaf kepada keluarga Yosua, maka harapan kami tentunya jaksa penuntut umum mempertimbangkan tuntutan terhadap terdakwa RE dengan tuntutan yang seringan-ringannya, jelas dia. Sebelumnya, Ferdy Sambo menyampaikan jika dirinya telah merasa bersalah dan menyesal. Kesadaran itu terpikir ketika menjalani penahanan selama 151 hari Mako Brimob, Kelapa II, Depok. Saya merasa bersalah karena emosi menutup logika saya. Saya menyampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia, ucap Sambo. Kemudian, Sambo menyampaikan rasa penyesalan kepada Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati yang harus ikut terseret bertanggung jawab dalam perkara ini. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer karena perintah hajar itu kemudian dilakukan penembakan. Itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa bersalah dan menyesal untuk itu, sebutnya. Ketiga saya menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam pada istri saya, Putri Chandrawati, Ricky dan Kuat yang harus saya libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus menjadi terdakwa sekarang, tambah dia, petik terbalik.